Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Renungan Sosanim hadir dalam podcast Sabtu ini. Kita akan dibekali lagi dengan dan merenungkan ayat firman Allah untuk bekal dalam iman perjalanan kita dan meyakinkan, memastikan langkah-langkah kita tetap ada di dalam kebenaran firman Allah, dalam rencana dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Allah, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel, hambanya? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke surga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik dari ke sorga." Puji Tuhan. Kita sudah melihat pembacaan ayat firman Allah kita pada hari ini tentang kenaikan Yesus ke surga. Dan tentang kenaikan Yesus di surga masih di dalam sebuah proses daripada pasca Yesus memberikan dirinya sepenuhnya di atas kayu salib untuk menebus hidup saudara dan saya, demi mengembalikan gambar dan rupa Allah yang telah dirusak oleh dosa. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ada tahapan-tahapan lagi yang Yesus lakukan untuk memberikan keyakinan dan kepastian kepada kita bahwa ketika kita sudah berada di dalam Yesus Kristus, maka segala sesuatu, saudara yang dikasihi Tuhan, menyangkut keselamatan dan apapun yang dibutuhkan oleh manusia dan tempat untuk masa yang akan datang, semua telah dijamin dan disediakan olehnya, oleh Yesus Kristus. Nah, peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah merupakan bagian dari tonggak iman kekristenan yang sering diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tonggak kebenaran kelahiran yang merupakan menjadi iman daripada orang Kristen itu, yaitu kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan yang kelima adalah pencurahan Roh Kudus. Semuanya merupakan fakta sejarah yang sungguh terjadi dan disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Namun, lebih daripada sekedar fakta sejarah, peristiwa-peristiwa tersebut adalah bagian dari rencana dan kehendak Allah yang sempurna atas dunia ini agar manusia bisa mengalami kasih, bisa mengalami pemulihan, bisa mengalami pertobatan, dan mengalami keselamatan daripada Allah. Nah, kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang pertama itu adalah menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi ini
dikerjakan dengan sempurna. Artinya selesai sudah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam Ibrani pasal yang pertama, kita akan lihat pada ayat yang ketiga. Di sana menjelaskan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Selesai dengan baik, selesai dengan sempurna tentang pekerjaan Allah ini untuk menyatakan kesempurnaan pekerjaan dari karya penebusan Kristus Yesus di muka bumi ini, dikatakan oleh firman Allah selesai dengan sempurna. Nah, kita perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan garis bawahi gambar wujud Allah. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam karya penebusan Kristus, kemudian dinyatakan di dalam kebangkitan dan kenaikannya Yesus Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan, membawa segala apa yang sudah Dia kerjakan dalam penebusan ya kepada umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yesus menyatakan bahwa gambar dan rupa, gambar dan wujud Allah, rupa Allah di dalam diri kehidupan orang percaya, puji Tuhan, dipulihkan. Dan Dia, Yesus, Dia menjadi cahaya kemuliaan. Cahaya kemuliaan itu kembali, saudara, dalam tahapan ini ya. Dalam tahapan ini. Jadi itu yang harus kita garis bawahi. 1 Petrus 3, kita lihat di sana. 1 Petrus 3, ayatnya yang ke-22. Di sana dikatakan, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi secara sempurna karya penebusannya, pekerjaan Yesus di muka bumi ini. Jadi kita lihat bahwa kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita garis bawahi. Yang pertama ini adalah Yesus sudah menyatakan dengan sempurna pekerjaannya, yaitu tentang karya penebusan di muka bumi ini terhadap Allah. Sempurna, Dia kerjakan dengan secara sempurna. Nah, kebenaran yang berikut di dalam hal kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga adalah yang kedua, Dia menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Sekali lagi, Dia pergi, Dia terangkat ke surga, Dia naik ke surga dengan tujuan menyediakan tempat bagi orang-orang percaya yang berkenan kepadanya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dijelaskan di sana. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, saya beberapa waktu lalu menyinggung bahwa tahapan proses daripada pengembalian gambar untuk memulihkan gambar Allah dan rupa Allah yang telah dirusak karena dosa, ya Yesus sebagai pelaku utama untuk memberikan jalan dan mengajak saudara dan saya mengikutinya supaya gambar dan rupa Allah dalam diri kita itu kembali seperti semula, ya tidak di dalam kekuasaan dosa lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini ada
kembali kita memperhatikan ada perintah Tuhan, larangan Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Nah, dengan demikian saudara, kita percaya bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah jangan gelisah, jangan takut tentang suatu masa yang akan datang, masa depan. Tuhan telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya, ya. Saudara, jadi seperti itu. Surga bukan hanya bayangan. Surga bukan hanya gambaran sesuatu yang indah. Surga juga bukan hanya sekedar nirwana, tetapi surga adalah tempat di mana Allah berdiam, Allah tinggal, Allah bertakhta, dan suatu hari nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan Dia, bersama-sama di dalam kerajaan. Jadi surga itu adalah nyata. Nah, saudara, yang berikut, yang ketiga, kebenaran di dalam kenaikan Yesus Kristus ke surga. Poin yang ketiga, Dia adalah imam besar agung dan pengantara bagi perjanjian baru. Kita memperhatikan di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi, kenaikan Yesus untuk menyatakan bahwa Dialah imam besar agung dan Dia menjadi pengantara bagi perjanjian yang baru. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keluhan-keluhan kita harus tahu, kita harus sadar bahwa kita punya imam besar agung. Ya, kita punya pengantara antara kita dengan Allah kita, Bapa kita di surga. Ada Kristus Yesus yang menjadi perantara bagi saudara, bagi saya dengan Bapa. Nah, segala keluhan, ucapkanlah itu dalam doa, dan dengan ucapan syukur kita nyatakan kepada Yesus. Dan kiranya kita akan diberikan petunjuk, kita akan diberikan kebenaran. Dia adalah imam besar yang turut merasakan keluhan-keluhan kita, merasakan apa yang kita rasakan. Makanya dengan tepat kita mau datang, kita mau bersandar kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Dia sudah menjadi imam besar agung, Dia sudah menjadi perantara kita. Alkitab menyatakan bahwa di surga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Nah, karena Dia selalu menjadi perantara bagi pengampunan dosa ketika Ia datang menghadapi takhta kasih karunia Allah, maka kita tidak segan-segan untuk menyatakan segala keluhan-keluhan kita kepada perantara kita, Yesus Kristus yang menjadi imam besar agung, untuk kemudian sampai kepada Allah, Tuhan kita, Bapa kita yang ada di dalam kerajaan surga. Hal yang keempat, kebenaran pokok daripada kenaikan Yesus Kristus yang keempat adalah tentang kedatangannya kali yang kedua. Kita sudah membaca tadi di ayat di Injil Yohanes pasal 14 bahwa Dia akan datang kembali. Dan malaikat, kita sudah membaca dan kita Kisah Rasul pasal 1, ada dua orang malaikat yang memberikan keyakinan kepada murid-muridnya. Hai kamu orang Galilea, mengapa kamu menatap ke langit? Di sana malaikat memberikan kepastian bahwa Dia yang pergi, Dia yang telah terangkat ke surga akan datang dengan cara yang sama. Jadi tentang kenaikan Kristus Yesus ke surga untuk menyatakan bahwa suatu saat Dia akan datang pada kali yang kedua. Kenaikan Yesus ke surga, fakta sejarah yang terjadi apa adanya, di mana secara fisik Tuhan Yesus perlahan-lahan terangkat naik dari tanah ke langit, dan pada waktu itu terjadi begitu banyak orang-orang yang menyaksikannya. Bukan hanya satu dua orang murid, tetapi waktu murid ada di sana, murid-murid
semua murid Yesus yang ada di sana dalam catatan Kisah Para Rasul 1 tadi, ya. Ketika mereka sedang terpana menyaksikan Yesus yang semakin tinggi dan mulai tertutup awan, tiba-tiba muncul 2 orang berpakaian putih. Ayat 11 meyakinkan itu. Hai orang-orang Galilea, sekali lagi ya, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, setelah itu saudara yang dikasih Tuhan, kebenaran yang berikut tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk memberikan jaminan, memberikan kepastian kepada kita, memberikan keyakinan penyertaan kepada kita. Maka yang kelima, dia mengutus Roh Kudus dicurahkan untuk setiap orang yang percaya sampai pada kesudahan zaman. 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun. Di sana Yesus berjanji kepada semua muridnya bahwa mereka akan menerima Roh Kudus. Ia menyuruh mereka untuk tetap tinggal di Yerusalem. Roh Kudus turun dan memenuhi mereka. Janji Tuhan itu digenapi 10 hari setelah kenaikannya ke surga, tepat pada hari Pentakosta. Itulah kebenaran-kebenaran pokok di dalam kenaikan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami berdoa terima kasih untuk renungan pada malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menolong kami semua jemaat Sosanim. Tuhan menolong kami hamba-hambamu. Tuhan memberkati kami. Dan Tuhan selalu ingatkan kami tentang segala kebenaran dan pekerjaan penebusan yang sudah Engkau lakukan untuk kami semua. Kami bersyukur untuk renungan pada hari ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan podcast Sosanim pada sore hari ini. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Haleluya. Gerejaku adalah rumah